Yes, sir. 가 하치로 야브라르트 산만노 운동. Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Vikram. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Lokesh Kanagaraj dan dibintangi oleh Kamal Haasan sebagai agen Vikram, Vijay Sethupathi sebagai bos mafia Sandanam, dan Fahad Fasil sebagai agen Amar. Vikram berkisah tentang balas dendam seorang agen rahasia yang bernama Vikram terhadap pembunuh putranya. Balas dendam cerdas itu sekaligus membawa agen Vikram menumpas gembong narkotika terbesar di kota Chennai. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru dari film India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Polisi Prabanjan menemukan lokasi penyimpanan narkoba. Ia segera melapor kepada atasannya. Prabanjan juga menemukan alat pelacak dan ia menonaktifkan alat tersebut agar tempat itu tidak terdeteksi. Dan inilah alur cerita film Vikram. Seorang pria bernama Karnan ditangkap oleh sekelompok penjahat. Mereka membawanya ke sebuah gedung dan Karnan siap dieksekusi. Polisi mencoba menghentikan aksi pembunuhan tersebut. Mereka mengepung gedung itu, tetapi semuanya terlambat. Penculik terlebih dahulu menikam Karnan menggunakan pisau. Setelahnya mereka membuang granat di dalam ruangan tersebut. Terjadi ledakan besar yang membunuh Karnan. Sementara pelaku kabur melalui jendela. Tubuh Karnan hancur berkeping-keping. Yang ditemukan polisi di TKP adalah potongan kakinya. Ternyata Karnan adalah korban ketiga dari pembunuhan berantai itu. Dua korban sebelumnya adalah polisi Prabanjan dan polisi Stephen Raj. Mereka adalah polisi yang menangani tindak kriminal terkait narkoba. Prabanjan sendiri dikenal sebagai polisi yang baik dan penuh dedikasi. Ia akan diberikan penghargaan oleh pihak kepolisian dalam waktu dekat, tetapi sayang, Prabanjan keburu tewas terbunuh. Karnan sendiri adalah satu-satunya korban pembunuhan yang bukan dari anggota polisi. Pola pembunuhan berantai ini memiliki satu kesamaan, yaitu pembunuh merantai leher korban, kemudian merekam adegan pembunuhan tersebut dan menyebarkannya kepada pihak kepolisian. Sesaat sebelum mengeksekusi para korban, pembunuh bertopeng itu berkata, "Ini bukan pembunuhan, ini adalah bentuk protes kami terhadap ketidakadilan dari sistem pemerintahan." Amar adalah seorang agen rahasia. Amar ditugaskan oleh kepala polisi yang bernama Marimutu untuk membantu menyelidiki kasus pembunuhan berantai itu. Amar mulai melakukan penyelidikan. Ia dan timnya mendatangi keluarga korban. Mereka menemui istri almarhum Prabanjan yang bernama Swatista. Swatista mengaku tidak tahu siapa yang telah menghabisi suami dan ayah mertuanya. Menurut keterangan Swatista, suaminya Prabanjan adalah polisi yang baik. Ia akan mendapatkan penghargaan dari kepolisian berkat jasanya memberantas narkoba. Sementara ayah mertuanya yang bernama Karnan justru agak sedikit aneh. 5 tahun yang lalu, suaminya membawa pria tua itu dari panti jompo. Ia kemudian mengangkatnya menjadi seorang ayah. Karnan awalnya adalah sosok pria yang baik, tetapi ia berubah drastis ketika Prabanjan tewas. Karnan sering mabuk-mabukan. Swatista bahkan mulai takut terhadap Karnan ketika Prabanjan sudah tiada. Swatista memiliki seorang anak laki-laki yang masih balita. Anak ini menderita kelainan jantung dan ia tidak bisa mendengar suara keras yang mengejutkan. Swatista juga memiliki ART yang bernama Tina. Saat Amar secara tidak sengaja menjatuhkan gelasnya, ART yang bernama Tina ini begitu cekatan. Ia menangkap gelas itu supaya tidak terjatuh dan menimbulkan suara berisik yang bisa mengejutkan anak Swatista yang sedang tertidur.
Amar menginterogasi Tina. Dari keterangannya, diketahui jika Karnan mulai menjadi pemabuk berat ketika Prabanjan anak angkatnya meninggal dunia, yaitu sekitar 3 bulan yang lalu. Meskipun pemabuk, Tina yakin Prabanjan sangat menyayangi cucunya. Karnan bahkan lebih mencintai cucunya ketimbang anak angkatnya Prabanjan. Hal itu terbukti ketika Prabanjan meninggal dunia. Karnan meminta para pelayat untuk menangis di luar rumah karena suara tangis mereka bisa mengganggu cucu Karnan yang sedang tidur. Amar menginterogasi mantan sopir Karnan. Setelah dipaksa, sopir itu akhirnya memberitahu Amar tentang majikannya. Menurutnya, Karnan sering menghisap ganja ketika bermain golf. Malam harinya, Amar mendatangi kediaman Karnan. Ia menemukan bahan baku pembuat kokain. Benda tersebut sama dengan barang yang pernah disita oleh kepolisian sebulan yang lalu dari kelompok gangster yang menguasai kota Chennai. Geng ini dipimpin oleh bos mafia yang bernama Sandanam. Amar kemudian bekerja sama dengan polisi untuk menangkap antek-antek Sandanam yang mengedarkan kokain di kota Chennai. Amar mendatangi sebuah gym yang sering dikunjungi oleh Karnan. Menurut kesaksian dari pemilik gym, Karnan datang ke gym hanya untuk minum-minum dan siapapun yang berani melarangnya akan dihajar oleh Karnan. Tidak hanya minum, Karnan juga doyan main perempuan. Pemilik gym kemudian memberikan kartu nama PSK yang sering dikencani oleh Karnan. Bos gangster yang bernama Sandanam sebenarnya pernah ditangkap oleh seorang polisi. Polisi tersebut mendapatkan laporan warga bahwa klinik Sandanam menjual narkotika. Polisi kemudian menangkap Sandanam dan membawanya ke kantor menggunakan angkutan umum. Sayangnya, di tengah perjalanan, Sandanam menembak mati polisi tersebut. Kejadian itu terekam kamera CCTV di sebuah toko. Amar mengamati video tersebut dan ia jadi tahu seperti apa sosok Sandanam. Menurut keterangan dari seorang polisi mata-mata, diketahui jika Sandanam memiliki 3 istri dan ia juga memiliki 24 saudara. Sandanam adalah seorang psikopat. Ia mengkonsumsi narkoba dan membunuh orang-orang sesuai dengan suasana hatinya. Geng Sandanam bahkan punya gudang senjata sendiri. Untuk mengelabui orang-orang, Sandanam mendirikan sebuah klinik dan orang-orang mengira jika ia adalah seorang dokter. Rumah Sandanam sangat luas dan di bagian basement terdapat ruang rahasia tempat memproduksi narkoba. Sandanam adalah the real Pablo Escobar di kota Chennai. Amar kemudian menangkap petugas bea cukai dan menginterogasinya. Agar ia buka suara, Amar memberikannya narkoba. Ketika teler, petugas bea cukai itu mulai membuka kedok apa yang terjadi di pelabuhan. Menurut keterangan dari petugas bea cukai tersebut, anak buah Sandanam sering mengirim narkoba dan mereka melakukan transaksi di atas kapal. Saat ini, mereka sedang kehilangan barang yang sangat besar dan Sandanam sedang melacak kemana hilangnya barang tersebut. Setelah diinterogasi oleh Amar, petugas bea cukai tadi justru ditemukan tewas terbakar di rumahnya. Pelakunya tentu saja Sandanam. నీకు తెలుసా మన పెళ్ళికి ఎందుకు ఓకే చెప్పాను? ఒకవేళ అలా అడిగానంటే Amar memiliki kekasih bernama Gayatri. Malam itu, Amar akan segera menikah, tetapi ia sendiri lupa dengan pernikahannya. Amar segera menyusul kekasihnya. Gayatri tampak kecewa, tetapi ia tetap memaafkan Amar. Alhasil, malam itu, Amar dan Gayatri pada akhirnya menikah dan hanya disaksikan oleh teman-teman sekantor Amar. Mereka bahkan menikmati pernikahan tanpa adanya liburan bulan madu. Untuk sementara waktu, Amar tinggal di kantornya bersama sang istri. Amar mendatangi lokasi prostitusi yang sering didatangi oleh Karnan. Di sana, ia memesan PSK yang juga pernah dipesan oleh Karnan. Menurut keterangan PSK itu, Karnan adalah pelanggan yang sangat aneh. Ia memesan PSK, memborgol tangannya di ranjang. Setelah itu, Karnan keluar jendela. Selama 2 jam ia berada di sana. Kemudian ia kembali masuk ke kamar dan membuka borgol PSK tadi. Lalu pergi meninggalkannya tanpa menyentuh wanita itu. Amar masih penasaran dengan tindak tanduk Karnan. Keesokan harinya, Amar kembali ke kamar PSK tadi untuk mencari petunjuk. Ia merenung di luar jendela hotel. Di sana, Amar melihat jejak kaki dan ia turun di lantai bawah mengikuti jejak kaki tersebut. Amar menemukan alat penyadap di luar jendela sebuah kamar hotel. Ia menyimpulkan bahwa Karnan kemungkinan seorang mata-mata dan dia sedang dalam sebuah misi.
Setelah diperiksa, terdapat 2 orang yang sering menginap di kamar hotel yang disadap oleh Karnan. Mereka adalah kepala dinas PU yang bernama Vira Pandian dan juga kontraktor bernama Rudra Pratap. Anehnya, 2 orang ini justru bersembunyi ketika Stephen Raj dan Prabanjan tewas terbunuh dan mereka bersembunyi di kamar hotel itu. Malam itu, Vira Pandian bersama anak buah Sandanam bertemu untuk membahas tentang cetak biru dari saluran pembuangan kota Chennai. Saluran pembuangan itu berhubungan langsung dengan pelabuhan. Dengan mengetahui lokasi tersebut, mereka lebih mudah menyelundupkan narkoba. Hanya ada 2 orang yang tahu tentang cetak biru tersebut, yaitu Tuan Vira Pandian sendiri dan kontraktor yang bernama Rudra. Untuk mendapatkan cetak biru itu, Vira Pandian meminta sejumlah uang dari Sandanam. Ketika transaksi itu berlangsung, sekelompok pria menggunakan topeng masuk ke dalam bioskop. Ketika mereka masuk, seorang pemuda pengangkut air galon sempat melihat wajah mereka. Para penjahat bertopeng tadi kemudian menangkap Vira Pandian. Mereka menggertak anak buah Sandanam. Jika ada yang berani melawan, maka mereka akan dihabisi. Alhasil anak buah Sandanam hanya bisa menyaksikan aksi kejahatan itu tanpa bisa menolong Vira Pandian. Ketika Vira Pandian akan segera dibunuh, Amar dan teman-temannya menggerebek tempat itu. Amar akhirnya berjibaku dengan para penjahat bertopeng tadi. Karena terdesak, seorang pemimpin penjahat secepat kilat menggorok leher Vira Pandian. Dan setelahnya mereka pergi. Amar berusaha mengejar menggunakan sebuah mobil. Ia pantang menyerah dan usahanya itu membuahkan hasil. Amar akhirnya berhasil menabrak seorang penjahat bertopeng. Seorang anggota komplotan penjahat bertopeng bernama Bejoy tertangkap. Ketika diinterogasi, Bejoy mengaku bahwa ia sengaja melakukan semua kejahatan itu untuk balas dendam terhadap orang-orang yang telah berlaku tidak adil kepada keluarganya. Bejoy juga mengatakan bahwa Tuan Rudra akan dibunuh oleh komplotan bertopeng hitam ketika ia menghadiri sebuah pesta pernikahan anaknya. Amar meminta kepolisian untuk melindungi kontraktor Rudra, tetapi Rudra menolak. Ia merasa lebih aman di bawah perlindungan bos gangster Sandanam ketimbang di bawah perlindungan kepolisian. Dalam waktu dekat, Sandanam dan Rudra akan menghadiri pesta pernikahan putri Rudra. Amar dan anak buahnya datang ke pesta. Mereka ingin memastikan keselamatan Rudra dari upaya pembunuhan. Rudra sendiri duduk di kursi tamu tepat di depan Sandanam. Amar kemudian menangkap seorang pria yang tindak tanduknya mencurigakan. Pemuda ini adalah tamu tidak diundang yang menyelinap ke dalam pesta. Setelah diinterogasi, pemuda ini mengaku jika dirinya adalah mantan kekasih dari pengantin wanita. Pemuda tadi kemudian disekap di dalam toilet. Anak buah Sandanam segera memberitahu bosnya bahwa Amar dan teman-temannya juga ada di tempat itu. Mereka bersiap siaga menghadapi kemungkinan terburuk dengan membawa senjata tajam yang disembunyikan di tempat pesta. Dengan pengamanan seketat itu, hampir mustahil untuk membunuh Tuan Rudra. Orang-orang sibuk menari di tengah pesta. Penculik datang dengan membawa bom asap yang membuatnya tidak terlihat. Ia bergerak menuju ke pelaminan dan mengacungkan pistol ke leher pengantin wanita, anak dari Tuan Rudra. Ia meminta Rudra untuk menyerahkan dirinya. Jika tidak, maka anaknya akan mati. Setelah itu, penjahat bertopeng lainnya muncul membantu rekannya untuk menodongkan pistol ke arah putri Rudra. Rudra akhirnya menyerahkan diri. Ia dibawa kabur oleh penjahat bertopeng menggunakan sepeda motor dengan leher dirantai. Ketika Rudra pergi, Amar mengejarnya. Sementara anak buah Sandanam menyerang seorang penjahat yang masih ada di pelaminan. Penjahat ini ternyata cukup tangguh dan ia tidak sendirian. 2 temannya datang membantu dan mereka awalnya menyamar menjadi koki dan juga pelayan pesta. Mereka melancarkan serangan kepada Sandanam. Awalnya Sandanam kalah, tetapi ia mendapatkan kekuatannya setelah menggunakan doping. Sandanam bangkit melawan dan mampu mengalahkan ketiga penjahat bertopeng tadi. Ketika menggerebek bioskop, Amar menangkap seorang tukang galon yang mencurigakan di TKP. Ia memborgol tukang galon itu di kantornya. Pemuda itu menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan ia tidak tahu menahu tentang penjahat bertopeng. Di saat Amar pergi, pemuda tadi kelaparan dan ia diberi makan oleh istri Amar. Ketika tukang galon tadi asik makan, Gayatri secara tidak sengaja menekan tombol infocus dan di saat itulah muncul foto Karnan. Tukang galon tadi mengatakan bahwa
Karnan adalah penjahat bertopeng yang masuk ke dalam bioskop dan menyerang Vira Pandian. Setelah mengetahui jika Karnan ternyata masih hidup, Gayatri segera menelpon suaminya. Amar terus mengejar penjahat bertopeng yang membawa kabur Rudra. Ketika mengangkat telepon Gayatri, Amar jadi tahu siapa sebenarnya dalang di balik penjahat bertopeng tersebut. Sementara itu, penjahat bertopeng yang membawa Rudra dihentikan oleh polisi yang sudah memblokade jalan untuk mencegah pelariannya. Penjahat ini sangat tangguh. Beberapa orang polisi tidak mampu meladeni aksinya. Penjahat bertopeng berhasil menghabisi semua polisi. Ia juga mengeksekusi mati Rudra. Setelah itu, Amar muncul di TKP. Ia berteriak menantang pria tersebut. "Hei, buka topengmu, pria pengecut. Aku sudah tahu identitasmu. Pengecut sepertimu tidak akan bisa bertahan hidup jika identitasmu terkuak." Penjahat bertopeng itu terbakar amarahnya. Ia melakukan video call dengan Sandanam dan panggilan itu terhubung langsung dengan layar proyektor yang ada di tempat pesta. Ternyata penjahat bertopeng itu adalah Vikram. Setelah membuka topengnya, Vikram melarikan diri. Amar kemudian menjelaskan kepada pihak kepolisian tentang siapa Vikram yang sesungguhnya. Tahun 1981, pemerintah India membentuk tim siluman dengan nama Black Squad beranggotakan 11 agen terbaik India. Komandan mereka adalah agen yang paling ditakuti dan dijuluki dengan sebutan agen hantu. Dia adalah Vikram. Tujuan dibentuknya Black Squad adalah untuk menangani isu-isu terkait anti-sosial dan juga anti-nasional. Tim ini sudah menuntaskan lebih dari 100 misi, tetapi pada tahun 1991, pemerintah ingin menghapus agen rahasia tersebut agar tidak meninggalkan jejak kriminal dan rahasia negara tetap terjaga. Mereka membunuh 11 agen terbaik itu beserta keluarganya. Penghapusan itu dilakukan dengan rapi dan bersih tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Dari 11 anggota yang tewas, ada 4 mayat yang dinyatakan menghilang dan salah satunya adalah jenazah Vikram. Setelah agen ini dimusnahkan, pemerintah membentuk tim baru dan salah satu penerusnya adalah Amar. Itu sebabnya Amar tahu tentang latar belakang Vikram. Amar menduga jika Prabhanjan adalah putra kandung Vikram. Vikram dengan sengaja menitipkan Prabhanjan di panti asuhan ketika ia kecil agar putranya itu selamat dari korban pembunuhan. Ketika Prabhanjan dewasa, ia berhasil menjadi seorang perwira polisi dan saatnya Prabhanjan untuk mengambil kembali ayahnya yang saat itu justru tinggal di panti jompo. Supaya identitasnya tidak diketahui, Vikram mengganti namanya menjadi Karnan dan ia menyamar seolah-olah jika dirinya adalah ayah angkat Prabhanjan. Ketika Vikram mengetahui putranya Prabhanjan tewas terbunuh, ia mulai merencanakan balas dendam. Vikram pura-pura mabuk dan mengkonsumsi narkoba. Ia secara diam-diam menyadap pembicaraan Kepala Dinas Vira Pandian dan kontraktor Rudra Pratap. Dari pembicaraan mereka, Vikram mengetahui siapa saja pelaku pembunuhan terhadap putranya Prabhanjan. Prabhanjan dibunuh karena ia menyita kontainer milik Sandanam, di mana isi dari kontainer itu adalah bahan baku pembuat kokain sebanyak 2 ton dengan nilai sebesar 2 triliun. Prabhanjan juga menonaktifkan sinyal pelacak dari barang tersebut yang membuat barang itu tidak bisa terdeteksi ketika disembunyikan. Untuk memuluskan rencana balas dendam kepada para pembunuh Prabhanjan, Vikram memalsukan kematiannya dan mulai membunuh dengan menggunakan identitas penjahat bertopeng. Setelah mengungkap kebenaran tentang Vikram, Amar berhenti menangani kasus itu. Menurutnya, kasus pembunuhan terkait dendam pribadi seorang ayah terhadap kematian anaknya bukanlah ranah Amar sebagai seorang agen rahasia. Kasus ini bukan kasus pembunuhan berantai terkait anti-nasional dan juga sosial seperti dugaan di awal. Mendengar pengunduran diri Amar, Kepala Polisi Marimutu memohon agar Amar tetap melanjutkan kasusnya hingga Vikram tertangkap. Tetapi Amar tetap pada keputusannya. Amar bahkan tahu jika polisi Marimutu ternyata terlibat dalam pembunuhan Prabhanjan dan dia adalah salah satu target sasaran Vikram selanjutnya. Tidak lama kemudian, polisi Marimutu mendapatkan panggilan telepon dari Vikram. Vikram mengaku jika ia telah mencuri sejumlah bahan peledak dari kepolisian dan ia siap balas dendam.
Vikram datang ke penjara. Ia membebaskan anak buahnya. Vikram juga merampas sejumlah alat peledak milik kepolisian. Setelah mengetahui tindakan Vikram, polisi Marimutu segera menghubungi Sandanam dan ia memintanya berhati-hati karena Vikram akan meledakkan laboratorium Sandanam. Setelah mendengar laporan itu, Sandanam keluar dari rumahnya dengan sangat hati-hati. Ia meminta seluruh anak buahnya dan anggota keluarganya agar tidak menyentuh apapun yang mencurigakan, karena bisa saja benda itu adalah bahan peledak. Ketika semua orang sudah keluar dari rumah, ternyata ada satu pemuda yang masih tertinggal di toilet. Pemuda ini sedang BAB dan sejurus kemudian Kepala Polisi Marimutu teringat akan apa yang telah terjadi. Polisi Prabanjan akan diberikan medali penghargaan karena jasanya dalam menyita 2 ton bahan baku kokain. Ia kemudian ditangkap dan disiksa oleh polisi Marimutu dan teman-temannya. Kepala Polisi Marimutu ternyata bekerja sama dengan bos mafia Sandanam, kontraktor Rudra, dan kepala dinas PU yang bernama Fir Pandian. Mereka melakukan bisnis narkoba. Menurut polisi Marimutu, 2 ton bahan mentah pembuat kokain bisa menghasilkan sebanyak 2000 ton kokain dan nilainya bisa mencapai 2 triliun rupiah. Polisi Marimutu memaksa Prabanjan untuk mengembalikan bahan baku kokain tersebut, tetapi tentu saja Prabanjan menolak. Ia adalah polisi jujur yang tidak tergiur dengan uang maupun jabatan. Sementara Sandanam, ia sudah tidak bisa mengontrol amarahnya. Sandanam membunuh Prabanjan. Polisi Marimutu marah, ia tidak mau mengambil resiko jika Prabanjan tewas. Tetapi Sandanam juga marah, ia juga tidak mau mengambil resiko jika barangnya hilang dan tidak bisa ditemukan. Karena bos Sandanam yang bernama Rolex akan membunuh Sandanam beserta keluarganya. Untuk menutupi kematian Prabanjan, polisi Marimutu membuat seolah-olah ada sekelompok teroris yang mengincar nyawa polisi. Mereka membuat settingan seolah-olah kelompok teroris ini anti terhadap pemerintah. Mereka kemudian mengikat leher Prabanjan menggunakan rantai. Setelah itu, mereka menyayat lehernya dan membuat pernyataan seolah-olah kelompok mereka anti terhadap sistem pemerintahan. Setelah membunuh Prabanjan, mereka juga membunuh atasannya yang bernama Stephen Raj. Kebetulan Tuan Stephen juga polisi yang jujur. Untuk melakukan aksi balas dendamnya, Vikram melibatkan beberapa pemuda sebagai anak buahnya. Mereka berjuang bersama Vikram karena keluarga mereka dulunya adalah korban kekejaman polisi Marimutu dan juga bos mafia Sandanam. Vikram teringat akan keluarganya. Ketika Prabanjan punya anak, ia meminta ayahnya Vikram untuk memberikan nama kepada anaknya. Vikram akhirnya memberikan nama cucunya sama seperti nama dirinya, yaitu Vikram. Sementara itu, polisi Marimutu dendam terhadap Amar karena tidak mau bekerja sama dengannya. Ia kemudian memfitnah Amar. Polisi Marimutu mengatakan kepada Sandanam bahwa orang yang telah meledakkan bom di rumah Sandanam adalah istri Amar yang bernama Gayatri. Fitnah itu membuat Sandanam murka. Ia menculik istri Amar. Sandanam menelpon Amar. Di saat itulah Amar mendengar bagaimana Sandanam dengan begitu kejam menyayat leher istrinya. Amar berusaha mencari istrinya tetapi ia terlambat karena istrinya telah tewas dengan leher terpenggal. Beberapa orang penjahat anak buah Sandanam datang ke rumah almarhum Prabanjan. Mereka ingin menculik cucu Vikram. Di saat itulah pembantu Vikram yang bernama Tina beraksi. Ia mengungsikan istri Prabanjan ke dalam sebuah ruangan rahasia. Setelah itu, Tina menelpon Vikram. Ternyata Tina adalah salah satu agen rahasia Black Squad yang masih hidup. Dan saat ini ia menyamar menjadi pembantu di rumah Vikram. Ketika para penjahat berdatangan di rumah tersebut, Tina berusaha menghentikan aksi mereka. Tina sangat tangguh dan cekatan, akan tetapi ia kalah karena harus bertarung sendirian. Tina akhirnya tewas terbunuh. Vikram akhirnya muncul di rumah itu. Ia menemukan Tina yang sudah tewas bersimbah darah. Vikram naik ke lantai atas dan ia memberikan alat peredam suara di telinga cucunya agar Vikram kecil tidak terkejut mendengar suara berisik. Tetapi mendadak Vikram ditikam dari belakang. Tikaman seperti itu ternyata tidak seberapa bagi Vikram. Ia mengamuk dan membunuh penjahat tadi.
Vikram membawa cucunya ke dalam mobil, tetapi cucunya terus menangis karena ia haus. Vikram meninggalkan cucunya di dalam mobil dan ia kembali ke rumah. Sementara penjahat lainnya berdatangan untuk menggeledah rumah itu. Sambil membuat susu untuk cucunya, Vikram menghabisi para penjahat tadi. Amar mendatangi kepala polisi Marimutu. Amar tahu jika polisi Marimutu adalah orang yang meminta Sandanam untuk menghabisi istrinya. Karena hanya Marimutulah yang tahu tentang kehidupan pribadi Amar, termasuk tentang istrinya. Amar membalaskan dendamnya dengan membunuh polisi Marimutu. Tidak lama berselang, anak buah Vikram datang ke rumah Marimutu. Mereka juga berniat membunuh Marimutu, tetapi mereka terlambat. Sejak saat itu, Amar berpihak kepada Vikram dan komplotannya. Vikram mengaktifkan alat pelacak yang disita oleh anaknya Prabhanjan. Alhasil, Sandanam bisa mendeteksi posisi bahan baku kokain mereka. Vikram sebenarnya dengan sengaja memancing Sandanam dan rombongannya agar datang ke tempat itu. Ketika anak buah Sandanam masuk ke dalam sebuah ruangan, Vikram menembak mereka semua. Setelah itu, muncul seorang anggota agen rahasia yang seangkatan dengan Vikram. Pria tua itu bernama Upi Liapan. Upi membantu Vikram membabat para penjahat tadi, tetapi sayang, ia tewas di tangan anak buah Sandanam. Ketika Upi tewas di tempat terpisah, Vikram menemui satu anggota Black Squad yang tersisa, yaitu Lawrence. Lawrence adalah spesialis perakit bom dan juga senjata. Tidak lama berselang, Sandanam datang ke tempat itu. Ia mengetahui jika Vikram bersembunyi di dalam sebuah kontainer. Sandanam kemudian meledakkan tempat itu. Vikram dan Lawrence terpental akibat efek ledakan. Dentuman ledakan itu membuat Vikram Junior kembali mengalami gangguan jantung. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda vital. Vikram harus segera keluar dari tempat itu agar bisa menyelamatkan cucunya. Ia menghubungi anak buahnya. Ternyata Bejoy dan Amar masih dalam perjalanan menuju ke TKP. Vikram meminta Lawrence membawa cucunya keluar dari tempat itu agar segera diberikan pengobatan. Sedangkan ia sendiri akan berhadapan dengan Sandanam dan anak buahnya. Ketika Lawrence keluar, musuh memberondongi mobil mereka menggunakan senjata. Lawrence tertembak. Vikram segera memberikan bantuan. Ia mengeluarkan tank yang diperbaiki oleh Lawrence dan menembaki para penjahat. Sekalipun tertembak, Lawrence ternyata masih hidup. Ia keluar dari mobilnya dan membawa cucu Vikram. Lawrence kembali diserang oleh Sandanam. Tetapi, ia berlindung menggunakan serpihan mobil sebagai tameng. Tidak lama berselang, Amar dan anak buahnya Vikram akhirnya muncul di tempat itu. Mereka bertempur melawan Sandanam. Amar segera mengamankan cucu Vikram dari tangan Lawrence. Lawrence sendiri tewas sesaat setelah ia menyerahkan Vikram Junior kepada Amar karena sebelumnya Lawrence memang sudah terkena tembakan. Mereka kemudian membawa Vikram keluar dari tempat itu. Amar menghubungi temannya yang berprofesi sebagai seorang dokter. Dokter itu memberikan instruksi kepada Amar agar memberikan CPR kepada Vikram kecil. Amar berusaha tetapi ternyata tidak mudah dan pada akhirnya sebuah keajaiban terjadi. Vikram kecil kemudian menangis. Vikram sibuk berjibaku dengan Sandanam. Awalnya Vikram di atas angin, tetapi setelah Sandanam menggunakan doping, ia menjadi semakin kuat. Vikram babak belur, tetapi ia mendapatkan kembali kekuatannya setelah mendengar suara tangisan cucunya. Vikram akhirnya mampu mengalahkan Sandanam. Ia mengikatkan rantai di lehernya dan meledakkan Sandanam bersama dengan bahan baku pembuat kokain. Setelah peristiwa itu,
cucu Vikram pindah ke San Francisco bersama dengan ibunya. Sementara bos Sandanam yang bernama Rolex datang ke India. Ia ingin terjun langsung untuk menangani bisnis narkobanya. Amar sendiri memutuskan untuk menjadi anggota Black Squad setelah istrinya tewas terbunuh. Rolex tampak begitu marah setelah mengetahui barangnya hilang. Ia memenggal kepala anak buahnya dan setelah itu Rolex tertawa kesetanan. Setelah kematian Sandanam, Rolex mengambil alih kekuasaan mafia dan ia memiliki banyak sekali pengikut. Tanpa disadari, Vikram ternyata menyusup di antara kerumunan anak buah Rolex. Dan film pun berakhir.